Ismat, ada nggak di Farwamil lebih? Ada. Betul. Ini si kata Satu lagi bareng-bareng. Nanti setelah itu satu orang. sifatnya apa? Keluarkan sifat dari huruf jim. Jim. Yo. Jahar. So gini aja. Kelompok Abdullah bin Mas'ud. Siapa aja Abdullah bin Mas'ud? Kalau misalkan nggak ada berarti wah dianggap nggak ada yang bisa. Jim. Boleh lihat? Kalau boleh lihat sekarang boleh lihat. Apa yang pertama? Jahar. Kemudian apa? Rokoa. Kemudian apa? Apa? Istighfar. Kemudian apa? Kemudian kita lihat. Ini Abdul bin Mas'ud ya, kelompok orang tua. Senior lah biar lebih keren dikit. Senior umurnya. Jim, yang pertama jahar, betul? Betul. Yang kedua rokoah, betul? Salah. Di ajir khotib belakang ada nggak? Ada, berarti dia sudah. Kemudian istighfar, betul? Sodo mungkin nggak ada, betul. Kemudian infitah. Lihat aja, sod, dot, tombol nggak ada, betul. Berarti ismat ada, itlaq ada, di Farwamil lebih nggak ada. Berarti salah satu. Saudul yashbihu saudul qaim, atau bisa suara ular, saudul hayya, atau suara bahaim yang dasyurbi, binatang ternak ketika dia minum gimana? Siapa yang tadi? Suara angsa. Itu ya. Intinya dia berdesis. Desisan luar. Sekarang istilahannya suara tambahan yang keluar menyertai huruf tersebut ketika dia keluar dari antara dua bibir. Suara desisan yang keluar ketika menyertai huruf tersebut. Ya cuma ada 3 aja. Sod, as, sin, as, zai, az. Ada nggak yang kayak gitu lagi? Yang ada desisan selain itu? Jim misalkan, ash, bisa. Ash, itu apa? Nggak ada lagi. Hah? Shin? Nggak ada. Dia tanpa shin. Itu ya, Sofi itu berbeda. Sifat yang kedua atau yang ke-12 adalah qalqalah. Qalqalah itu al-idrop atau memantul. Secara istilah, ya memantulnya huruf ketika dia diucapkan. Maksudnya memantul itu ketika dia dalam kondisi sukun. Hurufnya apa aja? Baju di toko. Baju di toko. Kalau Mbak kan baju di toko. Kalau saya baju di toko. Kalau orang Arabnya huruf bujadi. Jadi ya syukurlah beruntung ya ada modal untuk ucapan huruf syidah kuat. Jadi nggak boleh macam itu ja. Qalqalah dia memantul. Sekarang qalqalah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan yang paling kuat disebut qalqalah akbar, yaitu ketika ada huruf qalqalah di akhir kalimat sukun dalam kondisi tasdid. Akhir kalimat sukun musyaddad atau akhir kalimat musyaddad. Contohnya apa? Dzalika yaumul haq
haqqu. Kita tidak bisa mengucapkan dzalikal yaumul haqqu atau tabbat yada, kita pakai kosong pasif, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak boleh mengucapkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawahnya qala kubro. Ketika ada huruf qala di akhir atau diwakafkan dalam kondisi sukun tanpa tasydid. Huruf qala di akhir dalam kondisi sukun tanpa tasydid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebaliknya enggak boleh yang qala kubro, justru kita mengucapkan jadi qala kubro atau qala akbar atau syibhul akbar. Contoh, qul huwallahu ahad. Ada yang gitu enggak? Banyak. Banyak. Allahus samad. Yang akbar ditahan dulu, setelah itu keluarkan watab. Tahan dulu watab. Yang kubro langsung dikeluarkan, ketika memantul langsung dikeluarkan. Ahad. Tidak boleh di ahad. Tahan walaupun sepersekian detik. Ya. Yang ketiga, yang qalqalah yang rendah dengan qalqalah sukun. Ketika ada qalqalah sukun di tengah kalimat. Namanya apa? Ibrahim. Apa aja lah, seluruh qalqalah yang di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Bayang semua? Bayang? Ada yang bertanyakan? Tidak. Sekarang kaifa nanti bil qalqalah. Ada mazhab ulama tentang cara bagaimana mengucapkan qalqalah. Yang pertama, yang merupakan mazhab jumhur, perhatikan semua. Mengucapkan qalqalah itu dengan imalatul fathih, condong ke fathah. Atau bisa juga dia kayak fathah, tapi namanya condong, berarti nggak sempurna. Tapi agak belok dikit. Antum mengucapkan qul huwallahu ahad atau ahad. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena kalau yang pertama ahad. Kayak raum, walaupun raum itu sebenarnya nggak ada di fathah. Nanti raum, apa itu raum nanti di bab khusus tersendiri. Kayak dia fathah, dia tidak sempurna fathah. Ahad. Semuanya. Baju di toko itu cuman, tapi ini berlaku hanya huruf-huruf yang istifal, huruf-huruf yang rendah. Ada pun huruf istilah ini tidak berlaku. Condong seperti ini. Tapi dia tetap kuat. Contohnya ko sama ko. Al-qawama bukan al-qawama. Nah, berarti bukan tapi al-qawama. Atau al-qawamahum bukan al-qawamahum minjur, tapi al-qawamahum. Kuat ya, al-qaw. Tapi ketika selain huruf yang kuat ini, huruf yang istilah tadi, nanti dia ibarat seperti ba, misalkan abwabu jahannam, bukan abu, ba, jim, ajir, dal, ade, kof, kuat. Ketika ko, kenapa seperti itu? Kenapa dia tidak? Kalau ada yang nanya, kok banyak gak konsisten sih? Jadi gimana kalau itu imalatul fathih? Katanya kalau imalah kan berarti dia tipis kan? Tapi kok sama kof kuat? Ketika ini kaidah dalam ilmu tajwid, ketika ada huruf kuat berbenturan atau di satu kalimat satu tempat berbenturan dengan yang lemah, maka yang itu adalah yang kuat. Di seluruh ahkam seperti itu, baik itu di mad, bab mad, nanti ada di mad satu kalimat di situ tuh ada dua mad, yang satu kuat, yang satu lemah.
maka yang ini adalah kuat. Contoh kayak di surat Al-Maidah, wala kan itu ada a mad tabii kan, a, tapi di sisi lain di situ juga ada mad lazim. Lain halnya nanti kalau misalkan di Allah sama Allah, kalau di situ Allah az-zakara ini al-ana, tiga huruf ini nanti insyaallah kita pelajari khusus di al-qadar mukhtalaf fi hafs dalam pembahasan huruf nas di akhir insyaallah. Dalam tiga ini hafs itu Imam Hafs dia membacanya bisa dua, bisa tasil Allah, bisa az-zakara ini, bisa al-ana. Selain itu semua ketika ada yang satu mad dua harokat, yang satu mad sita harokat bertemu dalam satu tempat, maka yang diambil adalah sita harokat. Contoh yang kayak tadi, kita tidak boleh mengucapkan wala aminan. Ketika ditanya, kok ini kan ada mad tabii? Ya, tapi seperti itu kaidahnya. Itulah kaidah dalam tajwid. Jika ada yang kuat berbenturan dengan yang lemah, diambil adalah yang kuat, kecuali di beberapa tempat. Marotib al-qalqalah itu yang pertama, imaratul fathi. Nah, mazhab yang kedua dia mengatakan bahwasanya mengucapkan qalqalah itu sebagaimana harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu harokat fathah, maka dia fathah juga. Contoh apa? Abawa jahannam. Ada khola. Kalau sebelumnya dhammah udhulu, ada nggak tuh kayak gitu? Udhulu banyak. Kalau misalkan pakai yang Ibnu Jazari, berarti yang pertama udhulu, bukan udhulu. Jadi dia monyongnya itu hanya monyong di huruf yang dhammah, yaitu di hamzah itu. Setelah selesai satu harokat, selesai tugas dia menyertai huruf yang dhammah itu. Setelah selesai satu harokat, balik lagi ke contoh ke fathah. Udhulu. Kalau yang tadi kan yang mazhab kedua ini seperti harokat sebelumnya udhulu. Boleh kayak gitu kan? Boleh. Tapi konsisten Allah dulu fi nadhiri kamitsli. Ketika kita pakai mazhab ini dari awal sampai akhir seperti itu. Tidak bisa kita di sini misalkan udhulu, tapi di sini udhu. Harus sama-sama ude juga, atau ube, atau uje. Mujrimin, bukan mujrimin. Itu. Kalau sebelumnya kasroh juga. Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim. Seperti itu. Kalau misalkan mau pakai mazhab kedua, jangan mata, tarik nafas. Selesai qalqalah. Jadi qalqalah itu ada berapa? Ada 3. Bukan 2, bukan cuma pura-pura aja. Bagaimana yang mungkin saya dulu pelajar di kampung pura-pura aja.